Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi rumihi wa madana bi asrarihi wa ala alaina min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata. Wal maqalatu ta maqala tsaniyata asyrata kang kaping 12 iku amba'dil hukama'i. Iku saking sebagiane pira-pira ahli hikmah. Sapa iku ahli hikmah atibbaul qulubi. Atibbail qulubi tegese pira-pira wong kang nambani ati. Atibbail qulubi tegese pira-pira wong kang nambani ati. Nek tabib iku nambani ragane wong, dokter iku nambani ragane wong. Nek al hakim hukama wong sing ahli hikmah iku wong-wong sing napa nambani ati, nambani jiwa. Nek dokter iku nambani raga, nek hukama niku sing nambani ati. Nah, makalah sing nomor 12 niki saking sebagiane hukama tiang-tiang ingkang ndandani jiwai wong ngobati atine tiang-tiang. Jadi setiap apa yang diucapkan atau apa yang dilakukan itu memberikan kesembuhan bagi jiwa orang lain. Itu hukama. Dan memang orang itu kan di dunia ini kan punya tugas masing-masing. Ono sing tugase dadi hukama, ono sing tugase dadi umara, ono sing tugase kabeh punya peran masing-masing. Punya peran masing-masing. Lah hukama iki peran mereka adalah menyembuhkan hati-hati yang terluka, bukan terluka karena cinta atau enggak, tapi lebih untuk menyembuhkan hati agar hati tersebut itu menjadi bersih dan layak untuk munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, layak untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, itu dengan hati yang selamat. Nah, itu para hukama itu tugasnya seperti itu. Apa dawune para hukama itu apa? Salah satu asya'a utawi telu pira-pira suwiji-wiji. Salah satu asya'a utawi telu pira-pira suwiji-wiji iku tufarriju. Iku bisa ngilangaken, tufarriju iku bisa ngilangaken apa salah satu asya' al-ghusasa ing pira-pira apa? Al-ghusasa ing pira-pira ai al-humum. Prihatine ati utawa susah. Al-ghusasa ing pira-pira kesusahan. Bidomil ghini kelawan domairin tuksifu tegese telung perkara mau tuksifu bisa ngilangaken apa salah satu asya al-humuma ing pira-pira kesusahan. Sebagian ulama mengatakan ada 3 hal yang mana 3 hal tersebut bisa menghilangkan kesusahan hati, bisa menghilangkan kegalauan hati. Apa itu 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah zikrullahi. Suwiji iku eling ing Allah. Zikrullahi suwiji iku zikir ing Allah, tegese eling ing Allah taala hale mahulur sapa Allah. Akhirnya dijelasno bi ayyi sigatin kanat, bi ayyi sigatin kelawan endi-endine sigat kanat tinemu apa zikrullah. Bi ayyi sigatin kelawan endi-endine sigat kanat tinemu apa zikrullah apa sigat. Contohnya piye? Kaayaku lako yen tong ngucap sapa wong, kaayaku lako yen tong ngucap sapa wong kasiron kelawan akeh ngucap-ngucap la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Yang pengucap la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Yang pertama hal yang dari 3 hal yang bisa menghilangkan kesusahan, yang pertama adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala.
zikir nang Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan seperti seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau menyebut Allah Allah Allah, itu juga termasuk zikir. Tapi ucapan-ucapan itu adalah hanya sebatas sarana. La ilaha lafat la ilaha illallah, lafat la haula wala quwata illa billah, subhanallah, semua zikir-zikir itu adalah sarana. Tapi yang dimaksud di sini adalah zikrullah. Yang dimaksud dengan zikrullah di sini adalah mengingat posisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pangeran, dan ketika mengingat Allah itu sebagai pangeran, menyadari keberadaan Allah adalah sebagai pangeran, maka selanjutnya adalah menyadari diri kita sebagai hamba. Itu terpenting di situ. Penting daripada zikrullah itu bukan masalah lafadznya, bukan masalah sighotnya, bukan. Sighot lafadz zikir itu hanya sebagai sarana agar hati kita ingat siapa diri kita, ingat siapa Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu, karena di sini tufarrijul ghusus, tukshiful humum, dan humum, kesedihan, kegalauan itu bukan berkaitan dengan lafadz lisan, tapi berkaitan dengan hati. Maka titik tekannya, maka titik permasalahannya itu bukan apa yang diucapkan, tapi lebih kepada makna yang masuk ke dalam hati. Jadi lafaz la ilaha illallah, tiada zat yang berhak saya patuhi kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu bukan apa yang keluar, bukan lafaz apa yang keluar dari lisan, bukan yang menjadikan tufarrijul humum, menjadikan hilangnya kesusahan, itu bukan apa yang keluar dari lisan. Sebanyak apapun zikir yang kamu ucapkan, tapi ketika hatimu tidak kamu siapkan untuk menerima makna yang masuk ke dalam hati, maka seberapapun lafadz yang kamu ucapkan itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan menghilangkan kesusahan. Maka jangan heran, banyak orang itu kemudian aku wis zikir bolak-balik, wis zikir wengi bolak-balik, tapi kenapa kok masih sumpek? Padahal dalam Al-Quran itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukan penyebutannya, bukan pelafatannya, tidak, tapi lebih kepada makna yang masuk ke dalam hati. Berarti kalau yang diinti daripada zikir itu adalah apa yang masuk dalam hati, maka syaratnya hatinya nggak boleh tertutup. Syaratnya hatinya harus terbuka. Ibarat mangkok itu jangan ditutup. Ibarat mangkok harus dibuka seperti ini. Atau ketika diibaratkan itu adalah botol, itu maka botolnya tutupnya harus dibuka. Hati juga gitu. Hati ketika ingin zikir itu berefek ya, bahasa apa? Ngefek, bisa memberikan dampak kepada ketenangan hati, maka langkah pertama sebelum mengucapkan zikir pertama adalah membuka tutup hati itu. Membuka tutup hati. Nah, bagaimana caranya membuka tutup hati? Dengan memaafkan. Dengan memaafkan. Di antaranya loh, salah satu di antara yang bisa membuka hati itu adalah dengan memaafkan. Kita itu kan sering-sering susah, sering-sering galau, itu kan melihat hal-hal yang kita alami itu sering tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati, sesuai dengan keinginan hati. Semakin kalian itu memaksakan kehendak hati dan tidak memaafkan kejadian peristiwa yang telah terjadi, selama itu hati kalian akan susah. Maka bagaimana? Dengan cara memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan siapapun, memaafkan apapun, dan termasuk siapapun itu adalah dirinya sendiri. Memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Jadi sebelum zikir itu
Hendaknya begini, ya Allah, siapapun yang berbuat salah kepada saya maafkan. Dalam hati, bukan hanya secara lisan, dalam hati. Saya maafkan, saya ridhoi, saya tidak akan menuntut di dunia maupun di akhirat. Nah, termasuk yang harus dimaafkan itu adalah dirinya sendiri. Ingat, kalau orang-orang yang berbuat salah kepada kita itu manusia, ingat kita juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Terkadang karena keterbatasan kita, apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi bagaimana memaafkan diri? Oh iya rek, pancen aku iki kawula, piye-piye wae yo makhluk sing terbatas. Itu dengan memaafkan itu. Dengan memaafkan. Sehingga sampean kenal dengan diri kalian yakni seorang hamba yang tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya apa-apa. Kalaupun terjadi, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengenolkan diri sendiri. Ini bukan apa namanya? Terkadang ada orang yang berpendapat itu kan berarti pesimis. Orang seperti itu pesimis. Loh, justru ketika kita mengenolkan diri kita sendiri, mengatakan, mengakui semua apa yang kita lakukan itu adalah dari Allah, dan ketika tidak sesuai dengan harapan kita, kita maafkan karena memang diri kita adalah seorang hamba yang lemah, yang sangat-sangat terbatas, yang tidak punya apa-apa, yang bukan siapa. Tapi kan pada kenyataan terjadi. Apa yang kita lakukan meskipun tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kan terjadi. Ada apa namanya? Ada aktivitas yang terjadi. Nah, ketika kita sandarkan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang telah terjadi itu bersifat anugerah. Jadi murni bersifat anugerah. Alhamdulillah rek, senajan gak iso sempurna sing tak arepno, tapi terjadi kayak ngene iki. Dan itu semuanya saya anggap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ kemudian baru pintu hati atau tutup hati itu terbuka dengan memaafkan semua orang yang berkaitan dengan kesusahanmu, terlebih dirimu sendiri, diri kita sendiri kita maafkan, dan kita sandarkan apa keberhasilan yang terjadi meskipun tidak sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan kita akui itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara membuka hati itu seperti itu. Di antaranya dengan memaafkan orang lain, juga memaafkan diri sendiri. Baru kemudian ingat kita siapa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Faqad arafa rabbahu. Ketika kita sudah memahami diri kita adalah seorang hamba yang penuh keterbatasan, yang nggak mungkin bisa sempurna, dan karena nggak mungkin bisa sempurna tapi terjadi semuanya itu adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi anugerah. Kalau tahu diri kita adalah hamba yang lemah, maka kita tahu siapa yang memberi anugerah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kan kalau kita punya planning itu kan sering bereset ya. Nah itu kalau kita paksakan itu harus sesuai keinginan kita, itu nggak bisa, nggak bisa. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Sing terjadi pasti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar, berusaha, membuat planning semestinya. Adapun hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian zikir la ilaha illallah subhanallah, tiada maha suci Allah, bahwasanya yang terjadi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan makhluk. Nah, itu subhanallah, maha suci Allah dari segala hal yang mensyirikan Allah, dari segala hal dari segala hal yang terjadi, semuanya itu maha suci Allah, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apapun yang terjadi itu adalah keberhasilan yang terjadi itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semuanya itu
bersifat anugerah, bersifat anugerah. Jadi gampangannya ketika punya hati yang seperti ini, memaafkan segalanya, ya memaafkan segalanya, terlebih memaafkan diri sendiri. Akhirnya yang terjadi pada diri kita, semua apapun yang terjadi pada diri kita itu bernilai anugerah. Dan begitu besarnya, baru kita paham begitu besarnya, begitu banyaknya anugerah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengenolkan diri kita sendiri. Ketika kita mengenolkan diri kita sendiri, kita beraktivitas sesuai perintah, tapi ketika sudah selesai, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya adalah anugerah. Nah, maka nggak ada, wah ini gak sesuai, nggak sesuai kan nggak sesuai karep-karepmu. Nek mbok paksano semakin mangkel, semakin susah. Nah itu awal mula kesusahan kan di situ, karena tidak bisa mengakui keterbatasan diri sendiri dan tidak mengakui keberhasilan meskipun itu berapa persen itu bagi dirimu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru kemudian zikir. Ini yang dimaksud dengan zikir itu begini. Yang dimaksud dengan zikir itu begini, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pemberi anugerah segalanya, dan mengingat diri kita sebagai hamba yang penuh dengan keterbatasan, yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kok ternyata iso opo-opo, terus dadi opo-opo, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek koyo ngene iki ngerasa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara brutal ngono. Kayak yo opo ae aku iki. Aku iki Masya Allah, dikai opo ae. Padahal ya ngene wae, tapi pangeranku saking lomane nang aku. Sampai koyok ngene. Kecilik sampai gede diramut, diodoti rambutku, awakku diodoti kata asale bayi dadi gede diramut karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darahku yang mengalir, nafasku ya oleh. Masya Allah. Itu semuanya anugerah. Kalau seperti ini hilang itu. Kesusahan itu akan hilang, otomatis akan hilang. Jadi lafaz Allah la ilaha illallah la haula wala quwata itu cuma sarana, bukan apa yang keluar dari lisan, tapi makna yang masuk dalam hati dengan membuka apa? Membuka hati, membuka tutup penutup hati. Para guru-guru langitan itu bukaan mangkokmu. Jadi ketika zikir, ketika ngaji, ketika bertemu dengan orang soleh, menatap memandang orang soleh, kemudian mendengarkan petuah-petuah dari orang-orang soleh, itu bukaan hatimu. Selama hatimu kamu buka, itu akan masuk. Seberapapun banyak apa yang disampaikan oleh para ulama, para hukama, selama mangkok hatimu itu tertutup, itu nggak akan masuk. Dan itu tidak akan menerangkan hatimu, tidak akan. Nah, yang maksud dengan zikrullah itu hakikatnya seperti itu, bukan kok zikir la ilaha illallah. Apa yang kita banyak yang kita keluarkan, tapi tidak ada yang masuk dalam hati. Nah, ini penting karena ini berkaitan dengan hati. Humum itu kan hati, bukan lesan yang keluar, bukan aktivitas lesan, tapi aktivitas hati. Senang, gembira, susah itu kan dari hati. Maka fokusnya adalah kepada hati. Apa yang masuk ke dalam hati, makna apa yang masuk ke dalam hati. Lebih-lebih tadi membuka pintu dengan memaafkan. Penting dengan memaafkan. Au bil munajati atau kelawan munajat, atau zikir tersebut dengan munajat. Munajat itu berbisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tampane curhat, matur nang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kula piye contone diantarane kaya kula koyen to ngucap sapa wong ya mughiza kulli malhufin. Ya mughiza kulli malhufin, do zat kang nulungi saben-saben wong kang apa malhuf iku wong kang kesusahan. Ya mughiza kulli malhufin, do zat kang nulungi saben-saben wong kang kesusahan. Nada kang nyeluk kan, nada kang nyeluk atau kang apa jenenge apa nada kang undang-undang sapa malhuf ing muhiz. Nada kang undang-undang sapa malhuf ing muhiz.
wahai Allah, zat yang menolong setiap orang yang kesusahan, yang mana orang itu selalu menyebut-nyebut Allah. Wahai zat yang menolong orang yang sedang kesusahan, yang selalu meminta dan menyebut dirinya. Waya mujibakul limutorin, duh zat kang nyembadani saben-saben wong kang kebentel. Duh zat kang nyembadani saben-saben wong kang kebentel, da'a kang nyuwun sapa kulli mutorin hu ing mujib. Wahai zat yang mengijabahi doa setiap orang yang kepepet, orang yang sudah putus asa, Allah Subhanahu wa taala mengijabahi apa doanya. Nah, ini kan berarti mengingat. Jadi bukan masalah lafati, tapi mengingat siapa diri Allah, mensifati Allah sebagai mughitsu kulli malhuf, mensifati Allah Subhanahu sebagai mujibul kulli muttarrin, sebagai zat yang menyembadani, mengijabahi doa setiap orang yang setiap orang yang meminta, orang yang butuh banget. Mutor itu gak hanya hajat, dalam kepepet-pet itu doanya, ketika ada berdoa itu pasti akan diijabahi oleh Allah. Lebih kepada Allahnya, bukan lebih pada apa yang terjadi, situasi yang terjadi, tapi lebih mensifati Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan-sebutan tadi, dengan sifat-sifat tadi, sifat ya mughits, ya mujib. Selanjutnya waya haliman, duh zat kang nyepuro, akeh nyepurone. Ya haliman duh zat kang akeh nyepurone, ala kulli dzi hafwatin, ing atase saben-saben wong kang anduweni kesalahan, aso kang duraka sapa dzi hafwa hu ing haliman. Wahai zat yang pemaaf, wahai zat yang maha pemaaf, yang memaafkan dosa setiap orang yang melakukan dosa. Mensifati Allah sebagai pemaaf, mengingat Allah sebagai pemaaf. Bahwasanya Allah lah yang pemaaf, Allah lah yang mengijabai, Allah lah yang menyambut panggilan-panggilan orang yang kesusahan. Waya iman bil kifayati, waya iman duh zat kang jumenengi, waya iman duh zat kang jumenengi bil kifayati kelawan nyukupi liman maring wong asaro kang disiaken sapa man hu ing iman, asaro kang disiaken sapa man hu ing iman ala dunya hu ing atase dunyane man, ala dunya hu ing atase dunyane man. Wahai zat yang memberikan kecukupan bagi orang yang mendahulukan Allah dan meninggalkan mengalahkan dunianya. Ini mensifati kepada Allah sebagai zat yang mencukupi segalanya. As'aluka, nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan al-wusula ing tumeka, al-wusula ing tumeka utawa ing hasilaken ilama maring barang la asilu kang ora iso ngasilaken sapa ingsun, la asilu kang ora bisa ngasilaken sapa ingsun ilahi maring ma. Ya Allah, wahai tadi kita sebutkan semuanya, saya meminta kepada Engkau agar bisa menghasilkan apa yang aku tidak bisa hasilkan, illa bimaunatika kejaba kelawan pitulung panjenengan. Jadi bukan masalah apa yang diminta, tapi lebih mengingat kepada Allah, lebih mengingat pada Allah lah yang zat yang menolong semuanya, yang berkehendak semuanya. Sehingga karena Engkau ya Allah segala-galanya, oleh karena itu saya meminta tolong, kayak gitu. Minta tolong ngemburi, wis iku gak pati penting, pada akhirnya gak pati penting. Sebab buka ati ku tadi, ketika sudah menerima diri sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang kurang, yang bukan apa-apa dan tidak punya apa-apa, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wadaf amalan nyuwun-nyuwun, wadaf amalan ing nyegah barang. Wadaf amalan ing nyegah barang la atiku kang ora kuat sapa ingsun dafahu ing nyegah ing ma illa bi kuwatika kejaba kelawan kekuatan panjenengan. Sing diajak-ajakno iku, sing diunjuk-unjukno iku kekuatane Allah. Sing diunjuk-unjukno iku maunae pitulungi Allah Subhanahu wa taala.
Wa as'aluka wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan khairatan ing kebagusan fiha kang iku tetep ing dalam khairah afiatun utawi afiah. Afiatun utawi afiah kewarasan. Afiatun utawi afiah. Afiah itu lebih dari kewarasan ya. Dan saya meminta ya Allah kebaikan yang di dalamnya ada afiah. Wa afiatan lan nyuwun ingsun afiatan ing afiah fiha kang iku tetep ing dalam afiah khairatun utawi kebagusan birahmatika maneh birahmatika bukan apa tentang apa yang saya minta tapi tentang rahmat Allah birahmatika kelawan rahmat panjenengan ya arhamar rahimin duh luweh welas-welase wong kang welas duh welas-welase wong kang welas. Nah, ini tentang bagaimana kita mengingat Allah, bagaimana kita mengingat diri kita, siapa diri kita, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seperti itu enteng hatiku, susah iku enteng. Kaya Nabi Yunus itu zikir be, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa anta, bukan berkaitan lafadznya itu. Lafadz itu mbok waca ping 1000 pun, tapi kalau tidak memahami maknanya, tidak menghayati maknanya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengingat kekurangan diri kita dan menyadari dan menerima kekurangan kita, ya enggak ono efeknya sama sekali. Enggak ono akibatnya sama sekali, tidak ada imbasnya sama sekali pada hati. Ya wis pancet ae, bahkan bisa menjadi keras. Wong zikir iku panas sifatnya panas. Malah panas rasane loro, dodone loro, gosong kata. Itu bukan berkaitan dengan lafaz kok. Ini berkaitan dengan makna yang menyirami hati. La ilaha illa anta. Tiada zat yang berhak saya patuhi. Mestinya ya Allah, waktu itu Nabi Yunus kan keluar. Ngelakoni perintah Gusti Allah, gak sabar ngadepi kaumnya ditinggal kan. La ilaha illa anta, padahal engkau ya Allah zat yang harusnya saya patuhi, zat yang harusnya saya tunduki, tapi saya tunduk kepada nafsuku, gak sabar metu ninggalno kau. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci engkau ya Allah, segala yang terjadi ini inni kuntu minal zalimin, dan saya mengakui. Loh, itu pengakuan. Jadi penerimaan diri terhadap kekurangan, kelemahan ya, diri sendiri sebagai hamba yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% dan kita adalah 0, maka disitulah letak ketenangan hati itu akan ada. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub itu akan ada di situ. Bukan berkaitan dengan lafaz. Ingat ya, bukan berkaitan dengan lafaz. Ini yang pertama. Walikaul auliyaihi lan ketemu. Walikaul auliyaihi lan ketemu pira-pira kekasih Allah. Minal ulama bayani saking pira-pira ulama wasolihin dan pira-pira soleh. Ini sama. Karena ini berkaitan dengan hati, ketemu dengan para wali-waline Allah pun, siapapun orangnya, bertemu dengan ulama, bertemu dengan solihin. Kalau hati kita itu tidak kita buka, ya, gak diterima pancaran sinar daripada mereka itu, nadhrah dari para ulama, nadhrah dari para sholihin, kita tidak terima dengan hati yang terbuka, ya nggak ada efeknya. Petuk kiai piro wae saya tetap sumpek. Termasuk nomor 3 wa kalamul hukama'i lan dawe pira-pira hukama. Termasuk dawe iki. Nek mbok terima, aja ditolak. Makanya bolak-balik kiai itu termasuk Yai Hasan tanggungan almarhum Al-Maghfurah itu, Allah yarham. Itu beliau berpesan, sampean lek dinasehati ojo ditolak. Ojo ditolak, rungokno dengan hati yang terbuka. Iku kok ono manfaate, iku mau. Kuncinya di sini. 3 hal ini kuncinya adalah dengan membuka hati. Caranya adalah dengan memaafkan keterbatasan kita, memaafkan kesalahan kita, memaafkan orang-orang yang ada kaitannya dengan kesusahan tersebut. Itu di situ letak terbukanya hati. Terus ditambahi zikir nang Allah ilah nang pangeran,
kemudian petuk para sholihin dengan nadroh mereka, pandangan-pandangan ulama, pandangan-pandangan sholihin, yang mana mata mereka pernah memandang mata gurunya, kemudian terus sampai kepada Rasulullah itu ada. Nursir dalam nadroh para ulama itu ada. Kemudian kalamul hukama, kemudian diberikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, pitutur-pitutur dari para hukama. Itu kalau hati kita buka, itu akan enak. Itu hati akan tersirami. Hati itu akan tersirami. Yang banyak itu kan kita itu terus menutup. Kadang delok-delok, wong ngisi. Nah, itu balik mana? Keinginan kita yang muncul ya kita lagi. Delok-delok sih, pilih-pilih sih dekat kiai gak. Loh, itu kan berarti dirimu yang muncul. Dirimu yang muncul menolak itu. Alladzi kang ai alladzi tegese wong hukama mau sapa ai alladzi tegese wong ya dulu kang nuduhaken sapa alladzi ala khairayid dunya ing atase kebagusan lorone dunya wal akhirati lan akhirat. Ingat ini kalamul hukama ya, kalamul hukama. Apa yang disampaikan? Unzur makol wala tanzur mangkol. Unzur makol wala tanzur makol. Kalau itu baik, kenapa tidak kita terima? Ingat terbukanya hati. Nah, niki ingkang saged kula aturaken, kula jelasaken sekedhik saking makalah nomor 12 kaping 12. Mugi-mugi wonten guna manfaat kangge kula piyambak, khususe mugi-mugi disarengi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.